Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Sutarmo Tarmo Matematika Channel. Dalam kesempatan kali ini akan saya tampilkan tentang jajar genjang. Ya, oke, gambar jajar genjang. Nah, kita lihat dulu yaitu sifat-sifatnya. Yang pertama bahwa sisi yang berhadapan itu sama panjang dan sejajar, ya. Jadi di sini AB berhadapan dengan DC, sama panjang, ya. Dan sejajar, AB sejajar dengan DC. Kemudian ada lagi, ya. Ini tandanya sama panjang, kemudian tanda sejajarnya. Kemudian pasangan yang berikutnya yaitu AD itu berhadapan dengan BC. Jadi AD sama panjang dengan BC. Di samping sama panjang dia juga sejajar. Jadi AD juga sejajar dengan BC. Ini tandanya sama panjang, bahwa tandanya sama itu artinya sama. Kemudian ini tanda sejajarnya. Oke, itu sifat yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa sudut yang berhadapan itu sama besar. Sudut A, ini sudut A dikatakan, ya, atau sudut BAD, ya, BAD atau sudut A, ya, itu berhadapan dengan sudut BCD atau sudut C. Ya, sudut A berhadapan dengan sudut C. Nah, ini sudut yang berhadapan sama besar, jadi sudut A sama besar dengan sudut C, gitu ya. Oke, sudut A yang sama besar dengan sudut C. Kemudian pasangan sudut yang berhadapan lagi yaitu apa? Sudut ABC atau sudut B, ya. ABC atau sudut B itu berhadapan dengan sudut ADC atau sudut D. Ya, nah ini sudut yang berhadapan sama besar. Jadi sudut ABC sama besar dengan sudut ADC. Ya, oke. Kemudian sifat nomor 3, sudut yang berdampingan atau bersebelahan, ya, itu berjumlah 180 derajat. Nah, ini jadi di sini sudut A itu berdampingan dengan sudut B, ya, atau sudut BAD berdampingan dengan sudut ABC, gitu ya. BAD ditambah ABC 180 derajat. Atau beri juga sudut A ini BAD, ya, BAD dengan ADC ini, ya. Nah, juga berjumlah 180 derajat. Kemudian pasangan yang lain yaitu apa? Kalau BCD sudut C, ya, itu berdampingan dengan ADC atau sudut D ini. Ya, ini tambah ini 180 derajat. Kemudian juga bahwa sudut BCD sudut C ini dengan sudut ini, dengan sudut ABC juga berjumlah 180 derajat. Nah, dari mana 180 derajat? Ya, tentunya misalnya ini dengan sini, ya. Ini dengan sini. Nah, kalau ini kita perpanjang, AB kita perpanjang sedikit aja nih, ya. Nah, maka di sini sudut yang CB perpanjangan sini itu sama dengan sini. Nah, ini ditambah sini 180 derajat. Makanya ini tambah sini juga 180 derajat. Begitu pula ini dengan sini, ya. Jadi misalnya ini perpanjang, AD-nya diperpanjang. Sehingga nanti di sini ada sudut. Nah, sudut yang terbentuk di sini akan sama dengan sudut A yang di sini. Nah, sudut yang terbentuk ini dengan ini kan berpelurus. Jumlahnya 180. Maka sudut ini dengan sini kan besarnya sama. Sehingga sudut A ditambah sudut D ini 180 derajat. Oke. Kemudian yang keempat, kedua diagonalnya saling berpotongan membagi 2 sama panjang. Ya, kedua diagonal. Ini diagonal AC dan diagonal BD. Nah, AC dengan BD sendiri tentunya panjangnya berbeda. Hanya dia berpotongan, ya, misalnya di O gitu. Nah, sehingga saling membagi 2 sama panjang, sehingga AU akan sama dengan OC, gitu ya. AU sama dengan OC. Nah, BO tentunya sama dengan OD. Jadi AO ya sama dengan OC, kemudian BO sama dengan OD, gitu ya.
Oke, kemudian yang kelima, memiliki simetri putar tingkat 2 yaitu 180 derajat dan 360 derajat. Jadi kalau jajar genjang ini diputar satu putaran penuh, kalau satu putaran penuh misalnya searah dengan jarum jam dengan pusat putarannya di O, titik potong kedua diagonalnya, jadi diputar nih, memutar gitu ya, sehingga kembali ke A lagi, maka dia dapat menempati bingkainya dengan dua cara. Ketika A itu sampai di C, sudah menempati bingkainya, B sampai ke D, ya, D sampai ke B, C sampai ke A. Nah, itu 180 derajat. Nah, menempati bingkainya yang keduanya yaitu A muter sampai ke A lagi. Itulah makanya simetri putar tingkat 2 yaitu 180 derajat dan 360 derajat. Oke, baiklah itu sifat-sifatnya. Kemudian akan kita lihat sekarang luas, ya, luas jajar genjang. Ya, gambar. Nah, ini ada gambar ABCD itu merupakan persegi panjang ya, panjangnya katakanlah P, lebarnya L. Ini sudutnya siku-siku semua ya. Oke, jadi ABCD adalah persegi panjang dengan panjang P dan lebar L. Maka luas ABCD ini tentunya sudah di video sebelumnya, luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar ya. Nah, ketika sisi CD digeser ya dan AB tetap nih digeser, bisa gesernya ke sini ya atau ke kiri ya, tapi AB-nya tetap. Nah, jaraknya juga selalu tetap, jadi digeser. Geser. Nah, maka kita akan mendapatkan bangun ABC aksen D aksen. Nah, yang luasnya tentunya akan sama dengan luas ABCD. Jadi kalau lihat sini segitiga AD di aksen ini itu akan sama dengan luas segitiga BCC aksen. Jadi kalau misalnya katakanlah ini dipotong, tempelkan di sini, kembali lagi dengan akan sama dengan luas persegi panjang. Ya. Nah, sedangkan bangun ABC aksen D aksen itu berbentuk jajar genjang. Kalau begitu, dengan demikian rumus luas A, B, C aksen D aksen yaitu P kali L juga, ya kan sama. Hanya kalau jajar genjang itu bukan P sama L, tapi apa? Alas, kemudian ininya tinggi. Nah, dicermati di sini bahwa alas dan tinggi itu yang saling siku-siku. Ya, ingat ya, ada tanda siku-siku di sini. Nah, kalau ini alas, tingginya bukan ini, bukan pula ini. Karena apa? Karena itu tidak siku-siku. Ya, yang tingginya adalah ini, yaitu BC ini ya tingginya, karena yang siku-siku di situ. Oke. Jadi rumus luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. Hati-hati, alas dan tinggi itu yang saling siku-siku. Oke. Nah, setelah luas baru kita lihat contoh-contohnya ya. Contoh soal. Oke. Pada jajar genjang PQRS diketahui ya bahwa PQ panjang PQ ya 3I-5 dan panjang RS X tambah 9. Tentukanlah nilai X, kemudian tentukan panjang PQ yang sebenarnya ya. Jadi diketahui PQ ini, RS ini ya. Nah, ingat bahwa panjang PQ itu sama dengan RS. Karena apa? PQ RS itu sisi yang berhadapan, sama panjang. Berarti ini sama panjang. Ya sudah, PQ diganti dengan 3X-5, RS-nya diganti dengan X tambah 9. Ya, ini walaupun dikurung karena ini dikali 1, jadi langsung buka kurung nggak masalah ya. Nggak masalah, buka kurung, jadi langsung dikumpulkan suku yang sejenis, ini 3X dengan X sejenis, kumpulkan, 3X tetap, ini X kemarin jadi min, kemudian 9 tetap, 5 kesini jadi plus. Tanda itu depannya ya. Ini 5 tandanya plus. 9 kalau depannya ini berarti nggak ada min, berarti dia plus. Hanya tidak perlu ditulis kalau plus. Karena apa? Karena depannya nggak ada angka, nggak ada bilangan ya. Nah ini X ini min X. Tanda min ini adalah milik X. Ya, adapun 3X tandanya di sini plus. Cuma karena depannya nggak ada bilangan tidak perlu ditulis. Kalau min perlu ditulis di sini ya. Oke, 3X dikurangi 1X ya. 3
3 buku kurang 1 buku ya 2 buku gitu ya. Jadi 2x sama dengan 9 tambah 5 14. Jadi x sama dengan 14 bagi 2 sama dengan 7. Nah, x ketemu kita bisa mencari panjang PQ yaitu 3x min 5 ya. 3x min 5 x-nya diganti dengan 7. Jadi 3 kali 7 dikurangi 5 ya. 3 kali 7 berapa? 21 kurangi 5 adalah 16. Jadi panjang PQ sama dengan 16. Nah, kalau PQ 16 tentunya ya panjang RS juga 16. Coba saja kita lihat. X-nya diganti dengan 7. 7 tambah 9. 16. Karena apa? Karena sisi yang berhadapan. Ya harus sama panjang. Oke, jadi panjang PQ sama dengan 16 cm. Kita lanjut contoh 2. Perhatikan gambar. Tentukan nilai X dan Y, kemudian besar masing-masing sudut. Nah, dia sudut A 4X, sudut B 6X, sudut D-nya 4Y. Tentukan nilai X dan Y, kemudian besar masing-masing sudut. Oke, jawab. Nah, berdasarkan sifat bahwa sudut A, kalau ditambah sudut B, ini sudut yang berdampingan ya, itu adalah 180 derajat. Sudut yang berdampingan. Nah, 4A-nya diganti dengan 4X, B-nya diganti 6X, sama dengan 180 derajat. Ya kan? Nah, 10X 180 derajat, sehingga X 180 derajat dibagi 10, yaitu 18 derajat. Ya, X ketemu. Nah, kita coba mencari Y. Ini Y, ini ada 4Y. Nah, sudut 4Y ini berhadapan dengan 6X. Ya, sudut D dengan 6X ini berhadapan. Ya kan? 4Y ditambah sama dengan 6X. Kenapa? Karena sudut yang berhadapan besarnya sama. Jadi 4Y besarnya sama dengan 6X. Jadi 4Y sama dengan 6X, sudut yang berhadapan. Sifat ya. Nah, 4Y sama dengan 6X. X-nya sudah ketemu tadi 18. Jadi 6 kali 18. Ya, 4Y sama dengan 6 kali 18 itu 108 ya kan? Dibagi 4 yaitu 27. Oke. Nah, kemudian besar masing-masing sudut. Tentunya sudut A kan 4X, berarti 4 kali 18, 72, ini 72. Ya kan? Nah, sudut B ini ya 6X, berarti 6 kali 18, yaitu 108. Nah, tentunya sudut C, ya sudut C itu berhadapan dengan sudut A, berarti 72. Kemudian sudut D, ya 108, karena berhadapan dengan sudut B itu besarnya sama. Oke, itu contoh 2. Kemudian contoh berikutnya, contoh 3. Perhatikan gambar. ABCD adalah jajar genjang jika X dibanding Y sama dengan 3 banding 2. Tentukan nilai X dan Y. Ya, ini X, ini Y. Dan ini sudut 58, ini sudut 62. Kita mau mencari X dan Y. Oke. Jawab, diketahui bahwa X banding Y itu 3 banding 2. Ya, diketahui. Nah, kemudian kita bisa mengisi besar sudut CBD. CBD. Ini ya. Nah, sudut ini tentunya apa? Dalam berseberangan dengan ini 58. Karena apa? Ini kan sejajar dengan sini, dipotong oleh transversalnya ini. Jadi sudut ini dengan ini dalam berseberangan. Nah, sudut yang dalam berseberangan besarnya sama. Jadi sudut CBD besarnya sama dengan sudut 58. Alasannya dalam berseberangan. Nah, isilah di sini 58 derajat. Nah, sekarang antara sudut ini A dan sudut B, yaitu ini dengan sini, itu sudut yang berdampingan. Nah, kalau berdampingan jumlahnya 180. Jadi kalau ini X tambah Y ditambah dengan ini 58 sama tambah 62, itu hasilnya adalah 180. Karena apa? Sudut yang berdampingan atau berdekatan. Oke, berarti X tambah Y sama ditambah ini 58 ditambah 62 itu adalah 120 derajat sama dengan 180 derajat. Jadi 180-nya ke sini, jadi X tambah Y sama dengan 180 derajat dikurangi 120 derajat ya. X tambah Y sama dengan 60 derajat. Oke.
Nah, X tambah Y sama dengan 60 derajat. Nah, di sini tadi X banding Y sama dengan 3 banding 2, ya kan? Nah, karena kalau X ditambah Y itu hasilnya 60, nah sehingga perbandingan yang 3 banding 2 ini 3 ditambahkan dengan 2, yaitu berapa? 5. Nah, sehingga karena jumlahnya adalah 60, sehingga X tentunya apa? Ya, X yang depan ya, 3 per jumlahnya 5 kali jumlah sudutnya 60. 3 per 5 kali 60 derajat. 60 bagi 5 kan 12. 3 kali 12, 36. Nah, kalau Y tentunya apa? Yang belakang, yaitu 2 per 5 kali 60 derajat. Dicoret 12. 12 kali 2, 24. Oke, X ketemu, Y ketemu. Ya. Kemudian contoh 4, nah ini kaitannya dengan luas. Ya, nah luas. Luas jajar genjang ABCD pada gambar di samping, pada gambar di bawah ini adalah, nah ya. Oke, ini alasnya 7. Nah, yang tanda siku-siku kita cari, oh ada di sini, siku-sikunya di sini. Kemudian ini ada 9. Nah, 9 ini tidak termasuk di dalam alas karena apa? Dia di luar dari jajar genjang, ya. Ini hanya untuk alat bantu saja. Oke. Nah, berarti kita harus cari dulu tingginya. Ya, tanda siku-siku di sini yang saling tegak lurus tentunya apa? CE dengan alas yaitu AB. Jadi alasnya AB, tingginya CE. Nah, CE belum tahu, kita cari dulu dengan menggunakan alat bantu 9, ya kan? Terus ini panjang AD ini kan diketahui. Kalau AD itu 15 berarti panjang BC juga 15. Ini 15 ya. Nah, menggunakan segitiga siku-siku BEC. BEC ya kan, siku-siku di E, sehingga kalau kita mencari CE ya, oke. Kita tulis dulu bahwa luas jajar genjang itu alas kali tinggi. Nah, ingat alas dan tinggi itu yang saling siku-siku ya kan. Oke. Nah, jadi dengan menggunakan alat bantu BC-nya 15. Ya. Ini 15, kemudian ini 9, berarti ini sisi siku-siku ya. Tentunya apa? EC sama dengan akar BC pangkat 2 dikurangi BE pangkat 2. Ya, sama dengan akar 15 pangkat 2 dikurangi 9 pangkat 2. Akar 225, ini 15 pangkat 2, 225. 9 pangkat 2, 81. Jadi akar 144. Sehingga EC sama dengan 12. Nah, ini ketemu 12. Berarti alasnya 7, tingginya 12. Nah, kalau begitu luasnya tentunya apa? Ya 7 dikali 12. Yaitu berapa? 84 cm persegi. Nah, jadi kalau jajar genjang jangan lupa mencari tanda siku-siku ini. Jadi bisa di luar begini, bisa juga di dalam sini misalnya ini tanda siku-sikunya. Nah, saya begini ya. Nah, di sini nih. Atau di sini. Ya. Jadi harus yang cermat. Oke, baiklah, terima kasih. Sampai di sini dulu. Terima kasih atas sudah mengamati, menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya mohon maaf apabila ada kekhilafan ataupun kesalahan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.